Welcome, selamat datang dalam pemuritan hari ini di CSM. Kali ini saya akan membagikan tentang the days of small beginning atau permulaan yang kecil. Kita semua ngerti bahwa ketika kita memulai sesuatu, biasanya kita itu memulai sesuatu dari kecil. Nah, tapi sekalipun itu kecil, saya mau katakan sama saudara, jangan meremehkan perkara yang kecil. Jadi kalau Anda merasa apa yang ada di tangan saudara, apa yang engkau kerjakan saat ini, kepercayaan yang Tuhan berikan sekarang ini masih kecil, jangan meremehkan perkara kecil, permulaan yang kecil. Saya bacakan di Sakaria 4 ayat 10a. Di sana dicatat tentang orang-orang yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya itu dituliskan do not despise this small beginning. Jadi firman Tuhan jelas. Ini pesannya, yaitu jangan meremehkan sesuatu yang kecil, sekalipun itu kayaknya nggak ada apa-apanya, sekalipun itu kayaknya sangat biasa sekali, tapi jangan diremehkan, jangan dianggap rendah. Ya, dari yang kecil, benih yang kecil bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan bisa menghasilkan buah-buah yang lebat. Itu sebabnya sekalipun murid-murid Tuhan Yesus meremehkan 5 roti dan 2 ikan. Buat mereka nih gak ada artinya. Apalah artinya 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki yang ada di situ waktu itu. Jadi murid-murid Yesus merasa terlalu sedikit, terlalu kecil. Tapi beda dengan yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Walaupun kecil, walaupun sedikit, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan kemudian dia melepaskan kuasa Allah. Dan yang kecil, yang sedikit itu, 5 roti 2 ikan itu, ternyata bisa berlipat kali ganda. Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau ditambah dengan yang wanita dan anak-anak, itu mungkin bisa 12.000, bisa 15.000. Ya, dan semuanya kenyang. Itu pun masih sisa 12 bakul. Jadi dengan kata lain, dari yang kecil yang sedikit ada potensi untuk menjadi besar. Jadi kalau saat ini saudara merasa yang di tangan Anda kecil dan sedikit, jangan pernah menganggap remeh itu. Itu hanya permulaannya saja. Kalau Anda melakukan yang benar seturut petunjuk firman Tuhan, maka yang kecil akan jadi besar. Yang sedikit akan menjadi banyak. Jadi kalau saudara punya anak, jangan pandang remeh talenta anak saudara. Kadang sebagian orang tua berpikir, anak kecil bisa apa? Saya mau ngomong sama saudara, ya anak kecil yang kayaknya nggak bisa apa-apa, kalau itu ditangani dengan benar, dilatih dan diarahkan dengan benar, nanti Anda akan dibuat terheran-heran apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak saudara. Kayaknya sekarang mereka biasa, tapi nanti Tuhan akan pakai mereka untuk melakukan perkara-perkara yang membuat kita tercengang-cengang, terheran-heran bahwa ternyata yang sekarang kayaknya biasa, nanti bisa jadi luar biasa. Karena itu jangan remehkan. Kalau saudara pengusaha dan bisnis saudara kecil, penghasilan Anda sedikit, order saudara nggak seberapa, saya mau ngomong sama saudara, urusin yang benar. Pelanggan yang sedikit itu layani dengan yang baik. Omset yang sedikit itu Anda setia kerjakan dengan segenap kekuatan. Lakukan yang terbaik. Curahkan segenap pikiran, segenap perjuangan, segenap waktu, tenaga, kreativitas saudara. Saya mau ngomong begini, bisnis yang kecil itu nanti akan jadi besar. Penghasilan yang gak seberapa itu akan diberkati Tuhan sampai Anda berkelimpahan. Tapi butuh
dari pihak kita tidak memandang remeh yang kecil. Karena sebagian pengusaha karena merasa bisnisnya kecil, nggak diurusi sungguh-sungguh. Nggak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Padahal dari yang kecil itu ada potensi. Itu bisnis bisa jadi raksasa. Itu bisnis bisa jadi konglomerasi. Itu bisnis bisa jadi skalanya sangat amat masif. Tapi jangan remehkan yang kecil. Kalau saudara saat ini adalah seorang profesional atau staf, karyawan yang saudara memulai pekerjaan saudara di satu perusahaan, jabatan Anda rendah, bahkan mungkin paling bawah, penghasilan saudara sangat sedikit. Jangan tawar hati. Jangan saudara merasa kayak nggak punya harapan. Memandang orang-orang lain yang bekerja di kantor yang sama, Anda kayaknya beda strata, beda kelas. No. Anda harus ngerti, yang namanya atasan itu selalu akan mencari orang-orang yang bisa dipercayai. Yang namanya bos itu akan selalu mencari orang-orang yang bisa dipercayai, dan kalau itu dipercayakan kepadanya, itu akan maju, itu akan bertumbuh, itu akan berlipat kali ganda. Mereka akan mencari orang yang berintegritas, orang yang setia. Anda jadi yang seperti itu. Sekalipun sekarang saudara jabatannya paling rendah, kalau Anda penuh integritas, Anda bekerja keras, semua yang dipercayakan sama saudara terhandle dengan baik, bertumbuh dengan baik, saya percaya dari yang gak seberapa itu, dari jabatan rendah itu, Anda akan dipromosikan, Anda akan diangkat tinggi, dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup saudara. Oke, jadi jangan berkecil hati, jangan remehkan sesuatu yang kecil. Do not despise the days of small beginning. Ya, buat para KKS yang memulai kelompok sel, mungkin anak sel saudara jumlahnya gak seberapa, 2 atau 3 orang. Saya ajak saudara untuk melihat potensi yang besar ada di situ. Kalau Anda layani 2-3 orang dengan baik, sehingga di dalam kelompok sel saudara, anak-anak sel saudara mengalami pertumbuhan rohani. Mereka bertumbuh di dalam kehidupan doanya, firman-Nya. Mereka mulai melayani, mereka mulai bersaksi. Saya mau ngomong begini sama saudara, kelompok sel Anda yang sekarang sedikit, Tuhan akan menyertai, akan jadi bertumbuh, bahkan berlipat kali ganda dengan dahsyat, dan Tuhan pakai saudara berbuah lebat buat kerajaan Allah unlimited, tanpa batas. Jadi ini pelajaran yang penting sekali buat kita, ya. Do not despise the days of small beginning. Jangan meremehkan permulaan yang kecil, sesuatu yang kecil. Tangkap itu dengan segenap hati saudara. Sekarang saya ajak saudara maju lebih dalam lagi. Pesan kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, kalau tadi yang pertama, Anda yang merasa masih kecil, ya saudara jangan meremehkan yang kecil, karena dari yang kecil bisa Tuhan bawa jadi besar. Nah, sekarang saya mau ngomong sama saudara buat Anda yang sudah merasa dibawa Tuhan jadi besar, Anda yang merasa sudah diberkati oleh Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, takaran kecil atau besar kita ditentukan oleh skala visi kita. Ya, maksudnya gimana? Saya ini saudara suka belajar dari orang-orang yang tadinya merangkak dari bawah, terus kemudian melejit naik ke atas. Orang-orang yang tadinya gak ada apa-apanya, nobody become somebody. Nah, saya belajar banyak sekali dari orang-orang yang seperti ini. Ya, tapi sementara saya belajar, saya mengamati mereka, saya perhatikan ada 2 jenis. Yang pertama, orang yang setelah sukses, dia merasa benar-benar sudah sukses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sekalipun sudah jadi orang sukses, tapi merasa belum apa-apa. Nah, ada bedanya ya. Sama-sama loh. 2 kategori ini sudah sukses loh, tapi yang satu merasa sekarang aku sudah sukses. Tapi yang satunya lagi merasa ini belum seberapa, ini belum apa-apanya. Ya, bahkan di dalam dunia hamba Tuhan sekalipun,
Orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar, membuat pertobatan jiwa besar-besaran, melakukan kegerakan yang sangat besar. Sebagian dari mereka merasa dulu kecil, sekarang sudah besar. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sebagian lagi dari mereka, sekalipun Tuhan sudah bawa mereka jadi besar, menurut ukuran kebanyakan orang mereka sudah luar biasa sekali. Tapi mereka selalu ngomong, saya belum apa-apa. Ini semua belum seberapa. Ini masih terlalu kecil. Ini masih baru pemanasan. Kita baru saja memulai ini. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi sama-sama orang-orang yang sudah diangkat dan dipakai Tuhan luar biasa pun, tetapi perspektifnya bisa sama sekali berbeda. Coba Anda lihat teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Selama pelayanannya di dunia, 3,5 tahun, siapa yang bisa menyangka bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Hanya dengan dalam waktu 3,5 tahun saja berapa banyak mujizat yang dia sudah kerjakan, berapa banyak yang sakit disembuhkan, berapa banyak keajaiban-keajaiban yang membuat orang benar-benar tercengang dan terheran-heran. Berapa ribu jiwa yang sudah dijangkau dan diselamatkan. Berapa banyak kota dan desa yang sudah berhasil menerima berita keselamatan, Injil Kerajaan Allah. Itu luar biasa. Jadi dalam 3,5 tahun saja Tuhan Yesus sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Akan tetapi, sekalipun dia sudah hebat, sudah luar biasa selama 3,5 tahun itu, dia merasa itu belum apa-apa. Itu belum seberapa. Itu sebabnya sebelum dia harus naik ke surga, karena waktunya sudah selesai buat dia di dunia ini. Dia harus naik ke surga, tapi dia sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi dia mengumpulkan murid-muridnya dan memberikan kepada mereka amanat agung yang bunyinya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ternyata walaupun di Israel zaman itu Tuhan Yesus sudah menggoncang negeri itu dengan perkara-perkara yang luar biasa, sekarang sebelum dia naik ke surga, dia mengimpartasikan visi yang lebih besar lagi buat murid-muridnya, yaitu visi bangsa-bangsa yang skalanya lebih besar daripada yang pernah dilakukannya dan dicapainya selama pelayanannya di muka bumi ini. Dan karena visinya besar, murid-muridnya tertantang. Kemudian mereka bergerak sungguh-sungguh. Sekarang ini Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi visi Tuhan Yesus sampai bangsa-bangsa ini tergenapi. Ini luar biasa sekali. Jadi ternyata saudaraku, yang namanya besar atau kecil, ukuran sukses, sudah sukses atau belum sukses, itu seringkali ditentukan dengan skala visi kita. Kalau visinya besar, dulu kita kecil, terus sekarang Tuhan sudah bawa jadi besar, berarti kita sudah sampai nih. Kita sudah sukses, sudah diberkati oleh Tuhan. Ya sudah cukup. Ya, tapi kalau saudara visinya terus dari waktu ke waktu diperbesar lagi, dikembangkan lagi, diajak Tuhan berpikir lebih besar lagi, maka walaupun saudara dulu kecil, sekarang sudah besar. Karena visimu sangat amat besar, maka sekarang ini yang walaupun buat ukuran orang lain dan ukuran Anda dahulu, sekarang Anda sudah besar, sudah dipakai Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, tapi ini masih belum apa-apa. Ini masih belum seberapa, ini masih pemanasan. Kenapa? Karena Anda percaya Tuhan akan bawa saudara untuk jadi berkat lebih besar, untuk menggenapi rencana Tuhan yang lebih besar, untuk masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Ya. Nah, ini saya lihat kesaksian seperti ini, hal yang luar biasa seperti ini, visi yang sangat besar seperti ini. Ini ada dalam diri Pastor I.E. Adeboye. Kita tahu bahwa Tuhan sudah pakai dia
untuk menjadi pendeta gereja terbesar di dunia sekarang ini. Dia sudah membawa gereja yang dia pimpin itu dari yang gak seberapa, sekarang menjadi gereja terbesar di dunia. Jemaatnya jutaan jiwa. Bahkan mereka berhasil membangun gedung gereja yang ruang ibadah utamanya ukurannya 3 km kali 3 km. Itu 9 juta meter persegi. Itu kalau sederhananya 900 hektar. Coba Anda renungkan, di mana di dunia yang ada ruangan ibadah yang ukurannya 900 hektar, di mana convention hall yang punya ukuran main hallnya 900 hektar. Itu sesuatu yang unbelievable, sesuatu yang melampaui pikiran manusia normal. Jadi boleh dikatakan semua pendeta di seluruh dunia, semua gereja di seluruh dunia, apa yang mereka lakukan di sana itu sudah sangat besar. Tapi saya benar-benar terheran-heran. Waktu saya ikut KKR-nya, di depan 17 juta jemaat yang hadir, Pastor Adeboye mengumumkan bahwa next berikutnya mereka mau membangun lagi ruang ibadah, gedung gereja yang ukurannya satu kota. Dan kotanya itu kota terbesarnya di Nigeria sana, di negaranya. Ya, ibaratnya kalau di Indonesia boleh dikatakan dia kayak mau membangun gedung gereja yang sebesar Jakarta. Coba Anda bayangkan. Ini tidak masuk akal. Dan dia ngomong sama jemaatnya bahwa kalau kalian berpikir bahwa yang sekarang ini, yang 900 hektar ini sudah besar, kalian salah. Karena kita ini belum apa-apa. Kita ini baru pemanasan saja. Kita baru mau mulai nih. Ya, karena ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan. Anda bisa ngelihat gak? Bagaimana skala visinya besar sekali, ini luar biasa. Saya juga mendengarkan khotbah Pastor E.A. Adeboye suatu saat ketika dia diundang hadir dalam perayaan ulang tahun ke-40 dari pelayanan atau gereja yang digembalakan oleh salah satu anak rohaninya. Namanya adalah Bishop David Oyedepo. Nah, gerejanya umur 40 tahun, terus kemudian mengundang Pastor E.A. Adeboye sebagai bapak rohani untuk hadir. Nah, Anda harus tahu, Bishop David Oyedepo ini sendiri, Tuhan sudah pakai untuk melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Di tahun 2020 kemarin, ketika pandemi melanda seluruh dunia dan semua di lockdown, termasuk di negaranya juga di lockdown, gerejanya juga di lockdown juga. Ya, tapi justru di tahun 2020 itu dia melakukan ekspansi besar-besaran. Dia membangun 11.000 gereja baru on-site di tahun 2020 di berbagai negara di dunia. Jadi ini sendiri benar-benar luar biasa. Ya, akan tetapi ketika Pastor E.A. Adeboye diundang dan kemudian mulai bicara, satu hal yang dia sampaikan adalah dia berkata bahwa semuanya yang ada sekarang ini kita masih ada di the days of small beginning atau permulaan yang kecil. Jadi cara Pastor E.A. Adeboye ngomong bahwa sekarang yang sudah besar ini bukan kita sudah sampai nih, ini sudah tercapai nih, visi kita sudah tergenapi. No. Tapi yang dia ngomongkan ini baru pemanasan nih. Ini kita masih ada di the days of small beginning. Kadang-kadang orang kalau bicara tentang permulaan yang kecil, kita bicaranya dulu waktu masih belum seberapa. Tapi sekarang sudah. Nah, itu kebanyakan orang. Tapi Pastor E.A. Adeboye walaupun sekarang sudah, dia masih ngomong ini masih baru permulaan, ini belum apa-apa, ini masih kecil. Kenapa? Karena yang dia lihat dari Tuhan adalah rencana Tuhan. Jadi rencana size-nya Tuhan, kacamatanya Tuhan yang super
perbesar. Karena itu dalam hidup Pastor I.E. Adeboye, dia selalu dan terus menerus dibawa Tuhan from glory to glory. Sementara yang lainnya dibawa from glory to glory, terus stop di satu level of glory. Tetapi Pastor I.E. Adeboye gak pernah stop. Tuhan terus bawa ke glory berikutnya lagi, ke level berikutnya lagi. Dan itu unlimited, tanpa batas. Tuhan benar-benar menyatakan pribadinya dalam hidup Pastor I.E. Adeboye ini tanpa batas. Kenapa? Karena buat dia, yang namanya Tuhan yang dia sembah, itu Tuhan yang tanpa batas. Jadi unlimited, tidak ada batasan yang dia bisa kerjakan melalui hidup kita. Karena itu saya ajak saudara semua, ayo perbesar visi saudara untuk melihat perkara-perkara yang lebih besar dan mempercayai bahwa yang sekarang belum apa-apa, pelayanan kita yang sekarang, gereja kita yang sekarang belum apa-apa, karena Tuhan mau bawa kita masuk di kemuliaan yang lebih besar, melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Mazmur 81 ayat 11b berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh, kata Tuhan. Jadi saudara kalau sudah cukup, sudah kenyang, maka saudara tutup mulut saudara, ya sudah selesai. Tapi kalau saudara terus punya kelaparan rohani, kehausan rohani yang terus lebih dan lebih lagi, janji Tuhan, aku akan membuatnya penuh. Itu sebabnya saya ajak saudara perbesar visi saudara, berani percaya dan dipakai Tuhan, melakukan perkara yang lebih besar. Miliki visi, bukan cuma engkau, tapi seisi keluargamu diselamatkan. Miliki visi, teman-teman saudara dipertobatkan. Memiliki visi, kota di mana Anda tinggal itu ngalami lawatan Allah yang luar biasa dan terjadi revival besar-besaran. Ayo kita miliki visi, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan ayo kita bangkit punya visi bangsa-bangsa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajak saudara, ayo kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan berikan kita visi yang lebih besar. Angkat dua tangan saudara, kita berdoa. Terima kasih untuk rema yang Engkau berikan, luar biasa. Kami belajar melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tanpa batas. Karena itu saat ini Tuhan, berikan visi yang lebih besar. Celikkan mata rohani kami supaya kami bisa melihat perkara-perkara yang lebih besar. Ya Tuhan, saat ini dalam hidup pribadi kami masing-masing, biarlah visi yang dari Tuhan diimpartasikan. Bahkan secara spesifik visi dalam kehidupan rohani dan pelayanan kami. Tuhan berikan visi supaya melalui hidup kami, seisi keluarga kami diselamatkan, teman-teman kami diselamatkan. Tuhan berikan visi supaya kelompok sel kami ini enggak segini-segini saja, tapi kelompok sel kami bisa bertumbuh berlipat kali ganda tanpa batas. Pakai kami ya Tuhan, pakai hidup kami. Bahkan kami berdoa pakai gereja kami. Terima kasih kalau Engkau sudah membawa gereja kami sampai sejauh ini. Tapi kami tahu ini belum seberapa, ini belum ada apa-apanya. Ini baru permulaan. Kami masih ada di the days of small beginning. Kami masih ada di permulaan yang kecil karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang besar, yang maha besar, yang visinya sangat besar. Dan kami mau percaya kami Tuhan bawa untuk masuk dalam kemuliaan yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami menggenapi rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa. Anda yang diberkati, sharekan firman Tuhan ini kepada teman-teman saudara supaya kita semua bangkit. Tidak terus terpuruk, tapi bangkit dan mulai menjadi terang. Bangkit dan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Salam kegerakan, salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.